Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kegiatan sharing kita. Kemarin kita sudah belajar banyak hal mengenai ruang lingkup geografi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai pembahasan soal mengenai ruang lingkup geografi. Nah, apa saja soal-soalnya? Yang pertama meliputi pendekatan geografi, kemudian yang kedua meliputi konsep geografi, yang ketiga meliputi prinsip geografi, kemudian yang keempat adalah mengenai aspek geografi. Nah, soal yang pertama kita akan membahas mengenai pendekatan geografi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendekatan geografi ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan atau ekologi, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, coba kita lihat soal yang pertama. Kondisi alam yang baik telah menjadikan penduduk Pemalang tumbuh sebagai masyarakat agraris yang baik. Sistem perhubungan yang ada sangat mendukung untuk pengangkutan hasil panen dari dan ke berbagai daerah di sekitarnya. Metodologi atau pendekatan geografi yang sesuai untuk mengkaji fenomena tersebut adalah titik-titik. Nah, coba kita lihat di sini. Di sini ada beberapa pendekatan di sini. Di dalam soal ada pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, pendekatan kompleks wilayah, pendekatan nasional, dan pendekatan spasial. Nah, di sini yang kita pilih hanya 3, yaitu keruangan, kelingkungan, atau kompleks wilayah. Nah, kita lihat di sini. Ketika kita melihat di sini adalah kita melihat penduduk Pemalang ini tumbuh menjadi agraris. Karena apa? Ini ya, karena ada hubungan antara daerah Pemalang dengan daerah di sekitarnya, yaitu dalam hal pengangkutan hasil panennya. Nah, di sini ada hubungan antara mana? Antara Pemalang dengan daerah di sekitarnya. Maka jawabannya adalah pendekatan kompleks wilayah. Jadi jawabannya adalah C ya, kompleks wilayah. Mengapa? Karena Pemalang ini tumbuh karena adanya interaksi dengan daerah di sekitarnya, karena ada pengaruh daerah di sekitarnya, karena ada hubungan dengan daerah di sekitarnya. Gitu ya, bisa dipahami ya untuk soal ini. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua yaitu banyak orang yang sukses setelah tinggal di Jakarta, sehingga hal ini telah membuat penduduk lainnya ingin mengadu nasib di Jakarta. Akibatnya, arus urbanisasi sulit dibendung dan Jakarta menanggung beban akibat yang amat kompleks. Metode atau pendekatan geografi yang sesuai untuk mengatasi permasalahan di kota Jakarta adalah titik-titik. Coba kita lihat di sini. Di sini konteksnya adalah Jakarta, gitu ya. Konteksnya di sini adalah Jakarta. Jakarta menjadi padat, Jakarta menjadi daerah yang ramai, gitu ya. Karena ada orang berbondong-bondong daerah di sekitarnya atau daerah-daerah lain ingin mengadu nasib di Jakarta. Nah, pendekatannya apa kira-kira? Jawabannya adalah pendekatan kompleks wilayah. Ini ya. Jadi jawabannya adalah pendekatan kompleks wilayah. Mengapa? Pendekatannya kompleks wilayah karena Jakarta ada hubungan dengan daerah lain, gitu ya. Daerah lain ingin mengadu nasib di Jakarta. Seperti ada pepatah, ada gula ada semut, gitu ya. Di Jakarta menjanjikan, sehingga orang-orang di daerah lain ingin pergi ke Jakarta, sehingga ada interaksi atau ada hubungan antara Jakarta dengan daerah yang lainnya. Itu ya, bisa dipahami ya sampai di sini. Kita lanjutkan untuk soal yang ketiga. Nah, di beberapa tempat di Indonesia terjadi kasus gizi buruk. Dalam mengkaji permasalahan tersebut, yang harus dikaji adalah faktor manusia dan kondisi fisik di mana kejadian tersebut terjadi. Nah, pendekatan geografi yang berkaitan dengan kasus tersebut adalah titik-titik.
Oke. Baik, di sini jawabannya adalah pendekatan apa jawabannya? Pendekatan? Jawabannya adalah pendekatan ke lingkungan. Kenapa di sini ke lingkungan? Nah, coba kita lihat konteksnya di sini ya. Yang harus dikaji adalah faktor manusia dan faktor kondisi fisik di mana kejadian itu terjadi. Nah, yang kita kaji adalah ini, faktor manusia dan kondisi fisik. Di sini ada manusia, ada lingkungan. Gitu ya, ada manusia, ada lingkungan. Sehingga di sini ada hubungan antara manusia dan lingkungan. Kenapa kok di daerah ini terjadi fenomena kekurangan gizi? Ada fenomena gizi buruk. Apa yang menyebabkan? Di sini ada faktor manusianya seperti apa, lingkungannya seperti apa, kondisi fisiknya seperti apa. Ini jawabannya adalah pendekatan ke lingkungan. Berikutnya. Nah, kita sudah ganti lagi ke dalam konsep geografi. Tadi sudah pendekatan, sekarang kita ke konsep geografi. Coba kita lihat soalnya. Di Jakarta, kita dapat mengenal Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Makassar, dan lain-lain. Penamaan wilayah semacam ini juga terjadi di daerah lain. Jika ditelusuri asal muasalnya, proses kejadian ini sesuai dengan konsep dasar geografi titik-titik. Nah, kita lihat di sini. Ada Kampung Ambon, ada Kampung Melayu, ada Kampung Makassar. Artinya di sini kampung ini terdiri dari beberapa orang Ambon ketika dilihat masa lalunya. Kampung Melayu kumpulan dari orang-orang Melayu pada saat itu. Kemudian Kampung Makassar juga kumpulan-kumpulan orang Makassar. Kemudian berkembang saat ini. Nah, ini kita lihat adalah ditelusuri asal muasalnya. Nah, ini ya, kampung-kampung ini. Berarti ketika kita lihat di sini, yaitu berarti konsepnya adalah konsep aglomerasi. Kenapa aglomerasi? Karena di sini ada pengelompokan. Pengelompokan apa? Pengelompokan kampung-kampung ini. Gitu ya, ada Kampung Ambon, Kampung Melayu, Kampung Makassar. Ini menjadi satu asalnya, awalnya dulu. Nah, gitu ya, ini jadi di sini adalah aglomerasi atau pengelompokan. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Penduduk desa menjual hasil pertaniannya ke kota, sedangkan penduduk kota menjual hasil produksinya ke desa. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan konsep titik-titik. Nah, ketika kita lihat seperti ini berarti ada apa? Ada hubungan timbal balik ya. Kita lihat ada hubungan timbal balik antara mana dan mana? Antara desa dan kota. Nah, ketika ada dua wilayah atau dua tempat yang saling berhubungan, kemudian saling ada hubungan timbal balik, maka yang tepat adalah konsep interaksi interdependensi. Di sini ada hubungan timbal balik antara mana dan mana? Antara desa dan kota. Bisa dipahami, gampang kan? Ya, kita lanjutkan. Nah, ini kita lanjut ke konsep berikutnya. Soal konsep geografi, masih dalam konsep geografi. Tanaman teh tumbuh subur di daerah pegunungan, sedangkan tanaman mangrove atau bako tumbuh subur di daerah pantai berlumpur. Konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini kita lihat ada pegunungan, ada pantai. Di pegunungan apa? Tanaman teh. Di pantai apa? Nah, di pantai apa? Mangrove. Nah, di sini berarti ada apa? Ada perbedaan. Perbedaan antara mana dan mana? Antara gunung dan pantai. Berarti jawabannya adalah konsep diferensiasi area. Karena ini kenapa diferensiasi area? Karena ada dua tempat yang dibandingkan antara pegunungan, antara di gunung dengan yang di pantai. Dalam hal apa? Tanamannya. Oke, kita lanjutkan. Soal berikutnya, kita ke prinsip geografi. Oke ya. Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api, yaitu 13% di dunia. Dan sebanyak 130 buah merupakan gunung api muda aktif. Hal ini disebabkan
Indonesia dilalui jalur gunung api muda yang bernama Pacific Ring of Fire. Fenomena ini berkaitan dengan titik-titik. Nah, ini dengan prinsip apa kalau seperti ini? Yaitu dengan prinsip apa? Prinsip, iya, kita lihat ini pembahasannya. Nah, ini ya, di sini ada gunung api. Nah, kenapa ada gunung api? Karena adanya jalur gunung api dunia. Maka di sini ada hubungan sebab dan akibat. Kalau ada hubungan sebab dan akibat, berarti prinsipnya adalah prinsip interrelasi. Karena di sini ada hubungan sebab akibat. Sebabnya apa? Indonesia itu menjadi negara yang memiliki gunung api yang aktif, ya karena berada di jalur gunung api muda dunia. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, wartawan media cetak menulis peristiwa Gunung Merapi, Jawa Tengah dengan menjelaskan penyebab terjadinya daerah yang kena bencana, aliran lava, dan kerugian yang dialami penduduk menggunakan tulisan, gambar-gambar, serta melaporkan keadaan penduduk di tempat pengungsian. Wartawan media dalam rangka mengungkapkan fenomena tersebut telah menggunakan titik-titik. Lah, ini prinsip apa? Ini gampang ya. Kalau ada gambar, ada peta, ada grafik, berarti prinsipnya adalah prinsip deskripsi, yaitu menggambarkan fenomena dengan grafik, tabel, peta. Nah, ini menggunakan prinsip deskripsi. Gampang kan? Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soal tentang aspek geografi. Seperti yang kita ketahui, aspek geografi ada dua, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Coba kita lihat fenomena di bawah ini. Ada peristiwa rob mengakibatkan banjir di Muara Baru, Jakarta Utara. Hujan yang terus-menerus menggagalkan tanaman cabai. Yang ketiga, terjadi gempa bumi dan tsunami di Mentawai. Yang keempat, kemacetan di Jakarta kian sulit dihindari. Yang kelima, jumlah pengangguran di Jakarta kian meningkat. Nah, kita lihat aspek fisik gitu ya. Aspek fisik biasanya kita tandai dengan adanya fenomena alam atau terjadi secara alam. Nah, ini ya fenomena fisik. Nah, kita lihat yang fisik yang mana? Nomor berapa? 1. Di sini ada rob, ini ya fisik ya, banjir, kemudian hujan. Nah, ini juga fenomena fisik. Gempa bumi, ini juga fenomena fisik. Nah, kalau 4 dan 5 adalah fenomena sosial. Mengapa fenomena sosial? Karena ini kemacetan ini akibat manusia ya, akibat aktivitas manusia ini terjadi kemacetan. Jumlah pengangguran ini juga kaitannya dengan manusia. Nah, ini ya soalnya bisa dipahami ya untuk membedakan aspek fisik dan aspek sosial dalam geografi. Demikian ya sharing tentang soal mengenai ruang lingkup geografi. Mudah-mudahan bermanfaat. Pembelajaran geografi itu menyenangkan.